Teka-teki siapa yang akan mendampingi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dalam menahkodai Korps Bayangkara akhirnya terjawab sudah. Sore tadi Kapolri melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Pelantikan berlangsung singkat, sederhana, dan terkesan tertutup. Menurut informasi, selain Kapolri disibukkan dengan kegiatan KA, keterbatasan ruang menjadi penyebab mengapa pelantikan dikesankan tertutup dengan hanya dihadiri oleh pejabat utama Polri. Penunjukan Budi Gunawan merupakan hasil rapat anggota Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Wanjakti Polri. Kriterianya anggota berpangkat bintang 3 alias Komisaris Jenderal. Keputusan Wanjakti sempat tertunda karena pada pertemuan 17 April lalu banyak anggota Wanjakti yang sedang berada di luar negeri. Ya, dan pemirsa untuk membahas terkait dengan pelantikan dari Wakapolri, saat ini di studio sudah hadir bersama kami mantan perwira Polri Bapak Alphonse Lemau. Apa kabar Pak Alphonse? Baik, sore. Sudah kita ketahui bersama drama panjang dari Kepolisian Republik Indonesia sudah terjawab semua. Ya. Kapolri sudah ada, Wakapolri pun sudah ada. Tapi kalau Anda melihat dengan panjangnya drama ini, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan dari Wanjakti itu sendiri akhirnya menunjuk Pak Budi Gunawan sebagai Wakapolri? Sebenarnya penunjukan Pak Budi Gunawan oleh Wanjakti sebagai Wakapolri ini merupakan sebuah pilihan yang mana rational choice istilah saya, karena Pak Budi Gunawan sendiri secara hukum telah ditetapkan sebagai calon Kapolri yang diterima oleh DPR yang diajukan oleh Presiden. Dan setelah itu dengan berbagai rumor dan isu yang tidak jelas dasar hukumnya, terpaksa oleh Presiden tidak melantik. Nah, saat ini adalah saat yang tepat untuk menentukan bahwa seorang Komjen Pol Budi Gunawan patut mendapat kehormatan untuk menduduki jabatan tertinggi di Polri sebagai orang kedua. Ya, itu apa alasannya sampai akhirnya memutuskan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan ini layak untuk menjadi seorang Wakapolri? Karena ini negara hukum. Sampai saat ini tidak ada satupun fakta hukum yang bisa membuktikan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan seperti yang dipersangkakan berdasarkan hasil penyelidikan dari pihak KPK tersebut. Karena persangkaan tersebut telah dipatahkan oleh sebuah proses peradilan, yaitu pra-peradilan. Apapun kata siapapun tentang pra-peradilan, tapi sebagai sebuah produk hukum, setiap warga negara dan semua birokrasi wajib menghargai putusan hukum tersebut. Itu artinya apa yang terjadi pada Komjen Pol Budi Gunawan di waktu lalu terkait dengan masalah hukum tidak menjadi pertimbangan atau tidak menjadi sebuah prestasi buruk begitu ketika beliau dicalonkan menjadi seorang Wakapolri? Justru pra-peradilan yang menetapkan seorang Komjen Pol Budi Gunawan seperti status yang dihasilkan oleh pra-peradilan merupakan titik balik sebenarnya bagi segenap aparat penegak hukum, baik polisi, baik jaksa maupun KPK, hati-hati menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jangan lompat kepada kesimpulan bukti permulaan yang tidak memadai atau validitas maupun reliabilitas bukti tidak memadai dipaksakan menjadi sebuah konstruksi tersangka. Nah, ini berbahaya karena kita melihat pada kasus Pak Komjen Pol Budi Gunawan. Ini menurut saya beruntunglah seorang Budi Gunawan yang melakukan perlawanan. Bagaimana bangsa ini, rakyat ini, yang ditetapkan semau-maunya, menurut saya semau-maunya oleh penegak hukum, dia tidak berdaya karena silahkan nanti bahasanya, nanti di pengadilan. Semau-maunya menurut Anda ini seperti apa sih? Ya, bukti permulaan itu harus yang terukur. Menurut alat bukti, menurut terminologi hukum. Nah, kalau kita amati prosedur penetapan tersangka oleh KPK, kalau kita lihat pada tahap penyelidikan yang sebenarnya baru menemukan adanya sebuah tindak pidana atau tidak. Maka itu dugaan tindak pidana. Belum sampai kepada siapa-siapa para pihak. Nah, para pihak itu mau nanti tersangka dan sebagainya setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam tahap penyidikan. Nah, ini kan meloncat. Baru penyelidikan sudah bikin tersangka. Nah, itu harus kita lihat bagaimana pernyataan-pernyataan itu dikaitkan dengan pernyataan seorang Hasto Kristianto tentang peristiwa-peristiwa sebelum itu penetapan seorang calon Kapolri. Oke, Pak Alphonse, ini kalau menurut Anda secara pribadi, apakah memang peran seorang Kapolri ini cukup besar dalam menentukan siapa yang akan menjadi Wakapolri? Dan apakah memang pemilihan Wakapolri ini dikembalikan kepada internal Polri itu menjadi sebuah tindakan yang positif?
Karena memang Kapolri dan Wakapolri ada sebuah dalam satu kotak. Kapolri mewakili institusi penegak hukum yang disebut Polri, dan Wakapolri adalah unsur pembantu pimpinan, yaitu membantu Kapolri dalam menjalankan kegiatan-kegiatan penegakan hukum keseharian. Jadi ini merupakan urusan internal daripada kepolisian. Itu artinya ada sinyal positif dari Korps Kepolisian sendiri untuk membentuk image yang baik kembali di mata masyarakat, begitu? Memang seharusnya Korps Kepolisian harus seperti itu bekerja. Korps Kepolisian tidak boleh terpengaruh oleh berbagai isu, asumsi maupun rumor. Termasuk pendapat-pendapat berbagai pihak yang mengatasnamakan diri sebagai pakar. Yang sebenarnya dalam hal ini kita bisa melihat betapa pakar-pakar yang mengaku diri ini melompat dari sebuah kesimpulan yang mengacu dari alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian secara hukum. Ternyata tidak seperti itu keadaannya. Oke, setelah kita tahu ada Kapolri, kemudian Wakapolri, berarti posisi itu sudah terisi dengan sempurna. Kepolisian Republik Indonesia sudah memiliki struktur yang jelas saat ini. Kira-kira apa yang nanti akan dilakukan atau PR pertama yang harus diselesaikan oleh Kapolri dan juga Wakapolri kita untuk keamanan Republik Indonesia? Tahan terlebih dahulu untuk jawaban Anda, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa iNews Petang masih akan kembali, tentu saja setelah jeda komersial berikut ini. Kolesterol saya tinggi, tapi sekarang tidak lagi. Minum Nutrifenacol 2 kali sehari. Lanstanol S Jurnya bantu turunkan kolesterol dan risiko jantung koroner. Kami percaya Nutrifenacol, cara enak turunkan kolesterol. Tanpa disadari, orang Indonesia mengonsumsi gula berlebih. Dan kalori berlebih dari gula meningkatkan risiko diabetes. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Urusan diabetes, percayakan pada ahlinya. Diabetasol Sweetener. Matic baru, Suzuki Adrenaline, right only the right one. Posisi baterai aman dari banjir, kunci dengan pembuka jok. Bagasi terluas di kelasnya, pengaman lubang kunci, rear brake lock system. Gantungan dan dua rak depan yang fungsional, pijakan kaki yang nyaman, jok yang nyaman. Desain lensa berkelas, bahan bakar yang sangat irit, 53 km per liter. Address, skuti kelas dunia, diekspor ke Eropa dan Jepang. Anginnya tuh di sini, badanku meriang. Anginnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Masuk angin, minum beco, bintang 7. Dengan jahe merah, 2 kali lebih rendah. Beconya tuh di sini, Iya beco bintang 7. jahe merahnya hangat. Anginnya langsung minggat. Beconya tuh di sini. Di sini, di sini, di sini. Beco bintang 7. Beco teko angin lungo. Berkendara, Power F. Minum Power F, stamina on terus. Mau ekstra tenaga? Yo Power F. Bukan muasnya berenergi. Minum Power F. Power F, minuman energi praktis, berkualitas tinggi, maksimalkan tenaga. Power F, ini power kita dari Inspur. Bupati alang-alang. Ini nggak takut panas dalam, Pak? Makanan bersifat panas memang bisa bikin panas dalam. Saya minum Alang Sari Plus. Ih, sama. Cenah alang-alang dong. Dari sari akar alang-alang plus cincau hijau dan vitamin C. Alang Sari Plus. Khasiat. Halus anu, nyamuk belibir. Anda masih bersama kami pemirsa di iNews Petang. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita petang hari ini terkait dengan pelantikan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan bersama Pak Alphonse Lemau. Alphonse, saya lanjutkan kembali. Lalu apa sebenarnya ini nanti yang menjadi PR terbesar atau mungkin dalam waktu dekat saja ketika struktur di kepolisian ini sudah terbentuk? Sudah ada Kapolri, sudah ada Wakapolri? Kalau struktur dari kepolisian sudah lama terbentuk, Ya. ini jabatan. Ya, jabatan. Menurut saya tidak ada masalah penting karena kalau kita amati pernyataan beberapa saat yang lalu dan visi misi Kapolri Pak Badrodin Haiti, dan kita juga pernah mendengar bahwa Pak Budi Gunawan juga turut menyusun visi misi ini. Dengan demikian maka sinkronisasi untuk mencapai visi misi daripada Pak Badrodin Haiti tidak jadi masalah besar karena sebenarnya tupoksi Polri sangat jelas menurut Undang-Undang 2 2002 itu. Sehingga kedua pemikir Polri ini, saya katakan pemikir,
baik Pak Badrodin maupun Pak Budi Gunawan ini pemikir. Konsep-konsep dasar dalam memajukan Polri ke depan sangat jelas dalam visi misi keduanya. Dan tidak ada perbedaan yang menyolok karena bisa sangat sederhana untuk jadi sinkronisasi. Jadi tidak ada masalah. Pak Alphonse, tapi ada yang menarik juga bahwa rumor yang berkembang di luar bahwa memang posisi yang saat ini diduduki oleh Pak Budi Gunawan ini hanya sebagai batu loncatan untuk beliau menduduki posisi-posisi yang lain. Kapolri atau mungkin Kepala BIN? Kenapa tidak? Karena beliau seorang yang memiliki kompetensi yang memadai. Kita bisa lihat pada saat beliau menyampaikan visi misi yang menyatakan penguasaan beliau terhadap tugas-tugas pokok kepolisian sesuai Undang-Undang 2002 tersebut begitu gamblang dan cukup clear, sehingga dengan demikian setiap orang yang memahami tupoksi berdasarkan undang-undang dengan pokok-pokok pikiran yang komprehensif dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di negara ini dimanapun patut dan dapat Jadi kalau dikatakan ini adalah sebagai batu loncatan, menurut Anda? Bisa saja. Tidak terlalu kemungkinan karena tidak ada halangan yang mendasar yang membuat beliau tak harus terhambat untuk menduduki jabatan-jabatan lain di negeri ini yang strategis. Oke. Kira-kira kalau dari pandangan Anda sendiri, apa sih yang harus dilakukan oleh Korps Kepolisian Republik Indonesia saat ini untuk kembali mewujudkan istilahnya meningkatkan kerjasama di antara para penegak hukum, seperti misalkan dengan KPK? Sebenarnya sama, mereka punya kitab suci yaitu hukum acara pidana. Sama-sama duduk berkumpul bersama melakukan berbagai kesepakatan bagaimana menetapkan tersangka, bagaimana membuat sebuah berkas menjadi lengkap dan sebagainya sehingga tidak terjadi simpang siur. Sama-sama punya tugas pokok tentang pemberantasan tugas tindak pidana korupsi, tapi kadang-kadang bertabrakan karena beda persepsi dan beda perspektif. Nah, apabila bisa sinkron karena sama-sama memahami konsep yang sama, karena sebenarnya penyidik di KPK juga penyidik kepolisian dulunya. Bagaimana cara untuk mensinkronkan? Karena kalau kita lihat belakangan juga seperti tumpang tindih begitu dalam pelaksanaan hukum. Ini peran para pimpinan di setiap institusi. Kalau kita lihat seperti di kepolisian, pimpinan kan dari bawah sampai di atas. Kalau di KPK ini kan pimpinan sesaat nih, seumur jagung. Tiap 5 tahun ganti pimpinan, ganti gaya. Kadang-kadang gaya-gaya yang tidak kita mengerti. Taruh dengan latar belakang dari LSM dan sebagainya, kadang-kadang gaya kan agak lebih frontal, sangat bombastis. Nah itu kadang-kadang dari segi kepastian hukum membuat banyak goncangan-goncangan, kejutan-kejutan. Ini harus lebih dikemas ke depan. Oke, baik Pak Alphonse, terima kasih sekali sudah hadir di iNews Petang untuk kali ini. Semoga tentu saja kita berharap dengan adanya posisi yang sudah lengkap ini di Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Wakapolri bisa menjamin keamanan Republik Indonesia menjadi lebih baik begitu ya Pak Alphonse. Kita semua berharap seperti itu. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini di iNews Petang. Dan pemirsa, sebelum saya tutup untuk